Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kejadian tanah longsor di Kabupaten Natuna pemirsa, sudah ada rekan kami Alfi Rashid yang berada di sana. Selamat pagi Alfi. Alfi, hingga kini berapa total korban jiwa dalam kejadian tanah longsor kemarin? Alfi, silakan. Baik. Menurut data yang kita terima, bahwasanya di korban yang mengungsi di pos PLBN itu ada sebanyak 210, sementara 40 korban lainnya itu berada di posko-posko. Dan korban yang meninggal dunia itu yang sudah berhasil ditemukan, data terbaru itu ada 10 jenazah dan 42 lainnya itu masih hilang. Baik. Ya, Alfi, kalau untuk di situasi TKP sendiri, apakah sudah ada upaya untuk membersihkan ataupun masih fokus untuk pencarian korban hingga saat ini? Baik, ya karena pencarian korban akan dimulai besok hari karena pemerintah Kabupaten Natuna sendiri tiba di Pulau Serasan itu pukul 11 malam. Jadi rencananya pemerintah Kabupaten Natuna dan Forkopimda akan mencari korban besok pagi dan juga membuka jalur-jalur akses yang tertimbun tanah longsor. Oke Alfi, apakah sudah ada informasi terkait dengan berapa jumlah bangunan yang terdampak akibat longsor tersebut? Hingga kini pihak pemerintah Kabupaten Natuna masih mendata, masih mencari informasi terkait banyaknya rumah yang tertimpa tanah longsor. Namun diperkirakan ada puluhan rumah yang rata dengan tanah. Yasmin. Ya, Alfi, kalau boleh Anda gambarkan ini, seperti apa kondisi di lokasi longsor ini? Apakah permukimannya ada di bawah tebing atau ada di dataran yang sangat rendah dibandingkan dengan dataran lainnya? Dan ada berapa kira-kira kepala keluarga ataupun warga yang tinggal di sana? Baik, deh. Dalam satu pekan ini ada 2 kali kejadian longsor di Pulau Serasan ini. Namun yang paling parah ini yang terjadi yang terakhir, yang kedua ini karena banyak rumah warga itu berada di sekitar Gunung Jemengan. Nah, jadi kalau untuk berapa jumlah kakaknya itu ada lebih dari puluhan. Mungkin ada sekitar 100 atau 300 kakak. Oke. Alfi, jika melihat kondisi itu nampaknya sangat cukup parah ya akibat longsor yang terjadi kemarin, apakah memungkinkan untuk evakuasi menggunakan alat berat di sana, Alfi? Nah, barusan ada alat berat juga yang lewat untuk ke lokasi langsung. Namun karena cuaca juga masih sering hujan curahnya lebat, jadi mungkin itu akan menjadi bisa penghambat untuk mencari korban karena ditakutkan akan ada longsor susulan. Yasmin. Ya, Alfi, kalau kita tarik beberapa tahun ke belakang, kalau tadi Anda bilang kan beberapa waktu terakhir ada 2 kali longsor di sana. Apakah memang lokasi ini sering dilanda longsor, paling tidak dalam setahun terakhir atau 2 tahun terakhir? Kalau dalam 1 atau 3 tahun terakhir tidak ada, cuma ini dari tahun 80-an, 90-an, kalau di Pulau Serasan sendiri, ini adalah kejadian yang ketiga kalinya dan yang paling parah. Kejadian pertama itu sekitar tahun 83, yang kedua tahun 90-an dan yang ketiga tahun 2023 ini. Oke. Alfi, terkait dengan para korban yang sudah mengungsi saat ini, seberapa jauhkah jarak antara TKP dan juga pengungsian, dan apakah para korban sudah mendapatkan banyak bantuan di sana?
Untuk saat ini, para korban dievakuasi di beberapa posko. Jadi kalau jarak antara posko PLBN Serasan ke lokasi kejadian itu sekitar 7 kilometer. Nah, warga-warga di sini banyak membutuhkan, karena aksesnya di pulau, dari ibu kota juga terlalu jauh, sekitar 7 jam lebih, mereka masih membutuhkan makanan, kasur, selimut, karena di sini kan juga hujan kan, jadi mereka butuh pakaian ganti. Dan di sini juga terkendala oleh sinyal, jaringan telekomunikasi itu terputus gitu, Yasmin. Ya, Alfi, untuk korban luka sementara informasi yang Anda dapatkan totalnya ada berapa dan apakah betul mereka dirujuk ke rumah sakit yang ada di Pontianak dan mengapa di Pontianak? Apakah lokasinya yang paling dekat dari Kepulauan Natuna? Baik, jadi kalau data yang kita terima ada korban yang luka berat itu ada sekitar 4 orang, itu dirujuk ke Pontianak menggunakan kapal Bukit Raya. Nah, kenapa dirujuk? Karena antara Pulau Serasan dengan Pontianak, Kalimantan Barat itu jaraknya itu dekat dibandingkan dari Serasan ke Kepulauan Riau, daerah Kepulauan Riau lainnya ataupun ke Pulau Bunguran sendiri, Bre. Oke. Alfi, apakah sudah mendapatkan informasi kapan kiranya proses evakuasi hari ini akan segera dimulai? Rencananya proses evakuasi akan dimulai besok, sekalian untuk membuka akses jalan yang tertimbun tanah longsor, Yasmin. Baik, terima kasih banyak Alfi Ar-Rasyid telah melaporkan langsung dari Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau. Selamat bertugas kembali.